Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga Mas Juglu Semarang Bali. Kembali saat ini kita berjumpa di salah satu ruang, di mana ruang ini adalah sebuah ruangan yang memang sengaja menjadi sebuah sarana kita semua, khususnya publik negeri ini, untuk bisa turut serta membangun dinamika Nusantara. Dinamika Nusantara merupakan aspirasi yang bertujuan untuk menyuarakan, yang bertujuan untuk menyalurkan, yang bertujuan untuk mewadahi apa yang menjadi bunyi-bunyian yang dimaksud di sini adalah suara-suara dari seluruh unsur, suara-suara dari berbagai macam keinginan, atau mungkin suara-suara dari berbagai macam masukan yang bisa menjadikan hasanah negeri kita yang memiliki asas kebebasan mengemukakan pendapat sesuai yang sudah tercantum dalam konstitusi negeri ini. Tentunya tidak terlepas dari hak-hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. Di kesempatan kali ini, sengaja Suara Dinamika Nusantara ingin memberikan sekedar untaian kata dari hasanah yang ada dari berbagai macam tayangan, baik itu di media mainstream maupun media-media non-mainstream yang bersifat tulisan, lisan, ataupun bentuk-bentuk video, laporan, ya, kemudian konten-konten yang membahas seputar permasalahan atau mungkin pernak-pernik kehidupan yang ada di Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali informasi, berita-berita yang berhubungan dengan kondisi negeri ini, baik itu secara ekonomi, ya kan, budaya, sosial, keuangan, industri, kultur atau budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Terlepas dari apa yang menjadi target atau apa yang menjadi misi dan visi serta tujuan dari Suara Dinamika ini, tentunya tidak terlepas dari keikutsertaan dalam membangun sebuah mindset bagaimana kita sebagai unsur negeri ini bisa memberikan sumbangsih. Tentunya sumbangsih itu berupa masukan, kemudian berupa pemikiran, berupa, ya, boleh dikatakan apa yang kita bisa, yang ingin disuarakan agar turut menjadi materi dalam rangka membangun kondisi negeri ini yang lebih baik lagi tentunya. Di kesempatan kali ini yang ingin saya soroti mengenai apa problematika, kemudian apa yang menjadi inti utama cover-cover media mainstream maupun cover-cover dari konten-konten atau mungkin informasi-informasi yang bersifat non-broadcasting, cerita, atau mungkin juga, ya, boleh dikatakan obrolan-obrolan santai tentang kondisi negeri ini. Tidak lain dan tidak bukan tentunya apa yang ingin Suara Dinamika Nusantara ini sampaikan. Kembali lagi bahwa ingin memenuhi bagian dari
unsur, bagian dari jiwa, bagian dari jati diri negeri ini. Kita tahu semua bahwa akhir-akhir ini kondisi negeri kita tercinta ini setelah dihempaskan dari COVID-19, tentunya kita kembali lagi bahwa setelah terjadi konstelasi kepemimpinan di negeri ini yang boleh dikatakan secara berkelanjutan ya, setelah perubahan-perubahan yang terjadi akibat reformasi sekian lamanya berjalan, tentu supremasi leadership, kemudian supremasi konstitusi, banyak sekali yang sudah menyimpang dari apa yang sudah disepakati bersama oleh pendiri negeri ini. Tidak terlepas tentunya semua itu kembali kepada historis bahwa sejarah negeri ini memiliki sejarah yang panjang dan besar. Dan dari apa yang menjadi bukti sejarah yang ada dari pendahulu-pendahulu kita harus benar-benar bisa menyikapi dengan baik. Begitu banyak ragam permasalahan yang terjadi, namun bagaimana resolusinya, ya, resolusi akibat dari reformasi yang menjadikan revolusi, perubahan yang ada di negeri ini. Kalau kita menyimak setelah reformasi itu, kita seperti sedang digodok, atau negeri ini seperti sedang digodok dalam sebuah wadah yang tentunya untuk menjadi sebuah wadah yang kuat, kita harus tahu apa yang menjadi isi dari wadah itu. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa negeri ini adalah merupakan sebuah wadah negeri yang memiliki kontur, yang memiliki materi yang begitu kuat, sehingga ketika wadah ini atau wadah negeri ini menjadi sebuah wadah negeri atau negara, ia akan mampu menjadi wadah dari isi yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dari beraneka macam ragam budaya, ya, tentu memiliki banyak sekali hal yang harus kita sama-sama, bagaimana kebinekaan itu bisa menjadi satu, dari yang beragam, beraneka ragam, itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Sebagai contoh, tubuh kita saja, Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan diri kita dengan kondisi tubuh yang beraneka ragam. Dalam diri kita, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, memiliki perbedaan yang real, namun apa yang menjadi perbedaan unsur jati diri kita, Tuhan menciptakan sebuah kesatuan yang utuh, menjadi sebuah menjadi satu makhluk ciptaan yang sempurna di antara sekian banyak makhluk ciptaan Tuhan. Keanekaragaman inilah yang membuat diri kita ini menjadi seorang manusia yang memiliki jati diri, tentunya terlepas dari kita memandang bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah. Namun apa yang menjadi takdir kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna dari semua makhluk ciptaan Tuhan, tentu kita tidak boleh lupa bahwa semua nikmat itu bisa kita jadikan sebagai modal. Nikmat apa? Nikmat menjadi sebuah nikmat menjadi makhluk yang diciptakan
oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, dari kesempurnaan itulah muncul bahwa kesempurnaan itu bisa tercapai oleh karena keberagaman atau keanekaragaman ciptaan Tuhan. Lalu yang menjadi inti dari pesan yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini di Suara Dinamika Nusantara, bahwa permasalahan-permasalahan dari kebinekaan itu akan selalu muncul baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam tentu karena keberagaman inilah kita seperti bak pasal ya, pasal-pasal yang memang harus saling menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri bukan kita ambil dari perbedaan, tetapi dari kesamaan maksud dan tujuan serta visi kita hidup dan tinggal di negeri yang kita cintai ini. Yang perlu kita soroti bagaimana permasalahan-permasalahan perbedaan itu harus menjadi sebuah modal yang begitu besar kita untuk menjadikan kekuatan negeri ini menjadi lebih kuat dan lebih besar lagi. Lalu kita ingat bahwa dari semua perbedaan itu akan menjadi satu sorotan publik di luar negeri kita, tentunya menjadi sorotan yang mau tidak mau kita harus waspada bahwa perbedaan-perbedaan itu akan bisa menjadi ruang atau celah bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan kebinekaan itu menjadi utuh kembali sebagai sebuah wadah persatuan dan kesatuan negeri ini dalam mewujudkan cita-cita kita semua, dan tentunya cita-cita para pendiri negeri ini dan cita-cita para leluhur kita semuanya. Permasalahan apa saja yang harus kita sama-sama duduk bareng, sama-sama kita pikirkan, kemudian sama-sama kita usahakan agar terjadi sebuah perubahan-perubahan atas perbaikan-perbaikan dari kondisi yang sudah ada ini. Nah, sekarang alangkah baiknya kita kembali introspeksi ke dalam diri kita masing-masing, kemudian jauh lebih keluar sedikit menjadi lingkungan, introspeksi kepada lingkungan, dan jauh lebih besar lagi introspeksi ke dalam diri atau tubuh negeri ini. Permasalahan yang sedang boleh dikatakan tren, yang sedang hangat terjadi. Sebenarnya apa yang menjadi inti kenapa permasalahan itu muncul? Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa ruang kebinekaan kita, ruang kebinekaan, keberagaman kita itu tentunya dari keberagaman itu kita harus melihat celah-celah ya, jangan sampai ada celah-celah dari kebinekaan kita yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau mungkin pihak-pihak yang tidak ingin kebinekaan itu utuh kembali, yang menjadikan wadah persatuan dan kesatuan para pendiri negeri ini, para leluhur kita tentunya, agar menjadi sebuah persatuan dan kesatuan yang utuh atas sebuah negeri yang besar, negeri yang makmur, yang kaya akan sumber daya, yang kaya akan sumber daya alam, baik alam maupun manusianya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi permasalahan inti, yang menjadi permasalahan krusial, bahwa jangan sekali-kali kita menyentuh hal-hal yang sensitif yang berhubungan dengan keberagaman kita. Kalau kita berbicara tentang perbedaan, tentu dari dalam diri kita pun seperti sudah saya sampaikan di depan,
dalam diri kita saja, kita menjadi manusia, makhluk yang diciptakan Tuhan sudah dengan kondisi yang berbeda yang ada dalam tubuh kita. Nah, lalu agar menjadi sebuah pribadi, kemudian agar menjadi sebuah negeri yang memiliki kepribadian, yang memiliki jati diri, tentu kita harus menyadari bahwa begitu banyak perbedaan yang menjadi hasanah, yang menjadi nilai yang begitu tinggi di mata mungkin orang-orang lain atau mungkin juga negeri-negeri lain, sehingga mau tidak mau mereka ingin bagaimana mereka bisa menguasai, boleh dikatakan secara langsung menguasai, bahkan mengatur dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keberagaman kita, yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan terbentuknya negeri ini, dengan sumber daya alam yang berlimpah, dengan sumber daya manusia yang memiliki sejarah peradaban yang tinggi, adat istiadat, kemudian adab. Sudah terkenal bahwa negeri kita memiliki kebinekaan dengan adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan kultur budaya, cara hidup yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan inti, sehingga banyak sekali pihak-pihak baik dari dalam maupun luar yang berusaha mengambil kesempatan dan keuntungan, sehingga apa yang menjadi sumber daya alam, apa yang menjadi sumber daya manusia yang menjadikan sumber kekuatan negeri ini itu akhirnya mau tidak mau para pihak-pihak yang tidak suka dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu ingin menguasai secara boleh dikatakan halus, diam-diam, atau bahkan terang-terangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang patut kita waspadai. Lalu inti pesan bahwa sekali lagi para leluhur kita, pendahulu kita, dan tentunya dari dalam diri kita sendiri, bahwa kebinekaan yang bisa kita ambil dari kesatuan diri kita yang menjadikan jati diri kita itu bisa kita satukan. Bagaimana diri kita, individu pribadi kita, dengan perbedaan yang ada dalam diri kita pun, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah berbeda, namun Allah ciptakan perbedaan itu sebuah kesatuan yang selaras sehingga menjadi satu individu, suatu pribadi yang memiliki jati diri yang jelas. Nah, ini yang patut kita sikapi, bahwa dari permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang hangat ramai, kenapa itu bisa terjadi? Tentunya karena dari unsur dalam diri kita, dari unsur dalam negeri ini, itu sudah tidak lagi berpikir tentang visi dan misi, tidak lagi berpikir tentang sejarah yang sudah diperjuangkan dengan perjalanan panjang, dengan modal yang besar hingga menjadi negeri yang saat ini yang kita diami, yang tadinya baik-baik saja menjadi boleh dikatakan negeri yang sakit setelah terhempas oleh badai pandemi COVID dan terhempas atau dihempaskan dengan berbagai permasalahan yang krusial dalam menentukan atau dalam mendelegasikan kepada pemimpin-pemimpin yang seharusnya bisa menata negeri ini lebih baik lagi. Kita tahu bahwa orang-orang atau boleh dikatakan pihak-pihak yang tidak ingin negeri ini kembali
ya, bangkit, kemudian kembali bisa menata, menyatukan kebinekaan kultur budaya itu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya, baik secara sistematika. Ya, sistematika itu merubah, atau mungkin boleh dikatakan bukan mungkin lagi, tapi pasti akan merubah konstitusi, aturan-aturan sistem yang bisa menyekat-nyekat, boleh dikatakan membatasi gerak kebinekaan kita, ya, terang-terangan maupun secara sistem itu tadi, aturan-aturan itu mau tidak mau itu disadari atau tidak. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentu kita semuanya harus duduk dengan tenang. Kita jangan sampai terprovokasi, apalagi kita paham bahwa dari mulai zaman revolusi dulu, media menjadi sebuah alat propaganda, karena media adalah sebuah sarana media, ya, untuk bagaimana bisa bahwa suara-suara yang menjadi bagian dari negeri ini, saluran-salurannya itu bisa dikuasai, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan golongan yang tidak memiliki kepedulian akan negeri ini dan akan kondisi rakyat pada khususnya, ya. Jadi kita semuanya memang harus duduk tenang, kemudian berpikir. Kita melihat bahwa bagaimana apa yang menjadi cerita-cerita perjalanan masa lalu, perubahan-perubahan yang terjadi dari mulai leluhur dulu. Kita seperti dipecah-pecah karena keberagaman, kebinekaan yang menjadi satu itu coba dipisah-pisah, ditarik-tarik, kemudian mencari ruang di sela-sela perekat yang kuat itu. Nah, ini yang menjadi sorotan utama di kesempatan kali ini. Pesan para pendahulu kita agar kita semuanya harus tenang, kemudian berpikir bagaimana caranya kita menghadapi kondisi saat ini. Jadi banyak informasi yang sudah saya baca di media, kemudian tayangan-tayangan, begitu banyak problematika yang terjadi. Semuanya harus kita sikapi dengan baik, kemudian kita bisa berbagi tugas. Dari ragam bineka itu kita bisa berbagi tugas, mendelegasikan atau memiliki wakil-wakil yang kompeten, kredibel, akuntabel. Ya, minimal mereka memiliki sebuah memiliki jiwa yang kuat untuk mempertahankan negeri ini. Bagaimana caranya agar apa yang menjadi cita-cita leluhur kita dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang memiliki peradaban tinggi tentunya bisa menata kembali negeri ini dengan baik. Semua itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak kembali lagi mengingat bahwa yang menjadi semboyan falsafah dasar negara kita, Pancasila, yang digenggam erat pita suci yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, harus benar-benar kita jaga bersama. Jadi itu ya inti dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa keberagaman Bhinneka Tunggal Ikaan kita itulah yang menjadi power, bahkan bisa menjadi super power. Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya kepada ragam budayanya, tapi juga sumber daya alam, pemikirannya juga. Khasanah suara-suara dari masing-masing kebinekaan itulah yang harus kita bisa kelola, kita bisa manajemen, ya, kita bisa jadikan kekuatan yang bisa menangkal serangan-serangan atau
menangkal maksud-maksud dari pihak-pihak tertentu yang ingin membuat negeri ini hancur, bahkan tujuan dari leluhur menjadikan Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo itu dan yang seterusnya itu tidak bisa tercapai. Jadi marilah saudara-saudari saya, kita saling memposisikan diri, bertugas ya, menjaga atau bagaimana kita bisa mempertahankan kemudian menangkis segala upaya dari pihak-pihak yang ingin agar negeri ini tidak bisa ditata dengan baik, kemudian dimanajemen, dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa kebinekaan tunggal ika itu merupakan suatu sumber kekuatan yang maha dahsyat. Seperti kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, ya, kenapa disebut Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta? Tentu Tuhan menjadi besar sehingga menjadi maha besar karena ciptaannya yang beraneka macam, ya, yang beraneka ragam rupa, warna, bentuk, jenis, dan yang lainnya. Jadi disitulah sumber kekuatan Tuhan sebagai Tuhan, sumber kekuatan Tuhan sebagai yang Maha Pencipta, karena keberagaman atas makhluk ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan keberagaman. Itulah dasar dari kita berpijak, agar apa yang menjadi semboyan pada dasar negeri ini, falsafah yang secara historis memiliki cerita yang panjang, perjuangan yang panjang, kemudian begitu kuat erat dicengkeram oleh Sang Garuda sebagai simbol kekuatan falsafah dasar yang tercantum dan termaktub dalam 5 sila. 5 sila ketuhanan yang Maha Esa, dengan maksud bahwa negeri ini memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta, dengan keyakinan masing-masing. Jika kita tidak memahami unsur dasar ketuhanan yang Maha Esa itulah, kita tidak akan bisa mampu berjalan untuk menuju sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Karena kita tidak tahu esensi tentang kenapa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila kedua tidak akan tercapai jika kita tidak memahami esensi dari sila pertama. Apalagi untuk menuju sila yang ketiga, yaitu persatuan. Nah, persatuan di sinilah karena adanya keberagaman, bersatu ya dalam wadah kesatuan, tentunya untuk mewujudkan cita-cita bersama. Tanpa ada sila ketiga persatuan, ya tentu tidak akan tercapai sila keempat yang memiliki wadah permusyawaratan, ya perwakilan. Tanpa ada mandat perwakilan yang mewakili atas unsur keberagaman itu, maka silakan kelima dari tujuan dasar negara kita tidak akan tercapai. Apalagi sampai Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita semuanya harus sejenak merenungi apa yang sedang terjadi dan bagaimana langkah selanjutnya agar kita bisa mengatasi serangan-serangan, ancaman-ancaman yang bersifat sistemik maupun non-sistemik. Itu saja dari saya di kesempatan kali ini di Suara Dinamika Nusantara. Mudah-mudahan apa yang menjadi Suara Dinamika Nusantara ini bisa menjadi suatu wadah yang memiliki khasanah tersendiri untuk membangun visi dan misi para leluhur kita dalam membangun negeri ini. Tentunya tidak terlepas dari generasi yang tangguh, generasi-generasi yang siap untuk menghadapi segala macam tantangan dan ancaman dengan persatuan dan kesatuan atas dasar keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, salam Suara Dinamika Nusantara, salam Sri Rewayayu Nuswantara, salam Segitiga Emas Joglo Sumarga.